Ini pelajaran eksegesis PL. Nah, kita review sebentar Ibraninya ya. Karena pasti kita akan berhubungan dengan istilah-istilah ini. Misalnya verbal stem. Ada 6 ya. Kal itu simple, aktif, nival, simple, pasif, PL, intensif, aktif, pual, intensif, pasif, hifil, kausatif yang menyebabkan sesuatu terjadi, ya kan? Hoval, kausatif, pasif, hipael, intensif, refleksif. Nah, kausatif ada 2, ada aktif, pasif, hifil, hoval. Ini mesti cepat hafal ya. Ingat lagi, hipael, refleksif, intensif, ya. Nah, hal ini yang paling sering muncul karena dia bentuk aktif yang simple, seperti kejadian sehari-hari, ya kan? Nival kejadian sehari-hari tapi yang bersifat pasif. Oke, PL itu penekanan intensif, pual penekanan tetapi yang pasif, hifil itu kausatif, hipael itu intensif atau refleksif. Oke, nah itu stem-stem seperti ini mesti ingat, ini kunci dari kata kerja. Kalau kata benda, nih ya, itu ada istilah namanya inflection. Ya, inflectional ending itulah yang menentukan nanti dia maskulin atau feminim. Oke, endingnya. Ya, jadi kalau dalam kata benda itu ada inflection yang menentukan dia maskulin atau feminim. Nah, itu penting. Lalu ya artikel, tentang artikel ya, itu menandakan satu benda itu dalam bentuk definite tertentu, definite artikel ya. Nah, itu ingat lagi. Kemudian tadi ada kata benda, ada kata kerja ya. Nah, ini ada kata sambung conjunction ya, conjunction verb. Ini memegang peranan penting nih verb ya. Nah, ini udah diajarin kan? Kemudian ada preposition. 3 tipe preposition ya. Ada ini yang sering muncul ini ya, be, le, ke ya. Ya, bacanya nih iya, be, ini apa? Le, nih ke. Iya, atau ditebalik gitu lah. Ya, kalau kalian ini adjektif, kata sifat berfungsi menjelaskan kata benda. Ada pronoun, kata ganti ya. Nah, kemudian ini yang paling penting adalah kata kerja di sini. Di atas ya, kalau semua tadi itu kayak artikel, preposition, kata sifat, kata benda itu substantif ya. Nah, ini sekarang kata kerja. Tadi ada stem 6 ya. Lalu stem ini melekat kepada apa namanya ini? Nah, misalnya nih tadi ya, simple action, simple intensive action, causative action. Nah, ini bikin kayak gini kan gampang ya. Nah, dia melekat kepada apa namanya nih? Konjugasi namanya. Bukan tensis ya, tapi apa? Verbal konjugasi. Bukan conjunction. Tadi yang ngomong conjunction siapa? Eka ya. Ya mirip tapi salah. Conjunction yang ini. Oke, conjunction verb ya. Nah, tapi kalau ini namanya konjugasi. Banyak orang salah itu kiranya itu tensis. Walaupun istilahnya kayak di Inggris itu kan atau di Yunani itu ada istilah perfect tense ya, tapi ini di sini bukan tensis karena di bahasa Ibrani nggak ada tensis ya. Oke, jadi dia menekankan konjugasi. Perfect apa itu? Completed action. Artinya satu tindakan yang sudah selesai ya, itu bisa dilampau, sekarang akan datang. Jadi dia menekankan konjugasinya, jenis tindakannya, bukan waktunya. Waktunya bisa lampau, bisa sekarang, bisa akan datang dalam bentuk yang selesai. Complete, yang penting itu complete. Imperfect, ya incomplete. Kebalikannya, tindakan yang belum selesai. Itu bisa lampau, bisa sekarang, bisa akan datang. Atau future. Ya, imperatif juga sama. Itu perintah. Bukan sama ya.
beda lagi. Dia nggak ada tensisnya. Second person command. Jadi bentuk perintah dari orang kedua. Misalnya, kamu pergi. Nah, itu imperatif. Oke, kalau kohortatif apa? Satu permintaan. Jadi ini orang pertama ini. Permintaan dari orang pertama. Ya, request atau keinginan gitu. Iya, harapan, betul. Apalagi? Permintaan ataupun perintah, tapi yang lebih lembut. Kalau jasif, orang ketiganya sama bentuk permintaan juga, tapi untuk orang ketiga. Oke, nah ada lagi yang namanya infinitif dan participle. Di Yunani kan juga ada belajar infinitif ya. Infinitif itu artinya apa? Verbal noun. Ya, jadi verbal noun itu artinya apa? Dia adalah kata benda, fungsinya kata benda, cuma diambil dari kata kerja. Oke, misalnya mengasihi, itu kata kerja kan? Dijadikan kata benda apa? Kasih, bersatu, persatuan. Oke, nah itu infinitif, verbal noun. Kalau dalam bahasa Inggris ya ada to study, to learn, itu infinitif. Ya, ada konstrak, ada absolut. Lalu participle itu namanya apa? Verbal adjective. Verbal adjective itu artinya kata sifat, dia fungsinya kata sifat, tapi dari kata benda. Misalnya studying, learning gitu ya. Oke. Nah, ini konjugasinya itu seperti ini ya. Jadi kalau bentuknya kal nanti bisa dibagi jadi 6 stem, dan 6 stem ini punya berapa konjugasinya? 3, 5, 8. 8 konjugasi. Oke? Nah, ini nanti buku saya kasih, nanti kalian belajar lagi gitu ya, ulang-ulangi lagi supaya ya ini kayak ringkasannya. Kalau buku yang satu lagi yang mungkin dipegang Pak Heru itu kan tebel ya, itu lebih komplit. Nah, ini lebih ringkas saja. Oke. Nah, dulu saya ngajarnya pakai ini aja buat mahasiswa lebih cepat gitu. Ya. Yang tetek bengeknya nanti lihat aja di by box. Oke? Ya, karena nggak akan selesai dan kalian juga bingung gitu. Kalian bingung, saya juga bingung nanti. Gimana salahnya nih? Oh, salahnya ternyata terlalu detail. Dulu saya pakai itu terlalu detail ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Sama aja ya. Kalau bisa memahami lebih detail malah lebih bagus gitu ya. Ada kalau ada yang nggak suka bahasa itu rasanya eh, apa ya, kalau belajar Ibrani, Yunani itu kayak menyiksa gitu ya kalau nggak suka bahasa, apalagi istilah-istilah yang sulit. Nah, sekarang yang penting bagi saya ini adalah word ordernya atau sintaksnya ya. Nah, word order atau sintaksnya itu misalnya di sini ya, sentence sintaksnya selalu dia mulai dari kata kerja, baru subjek, baru objek. Nah, jadi kalau di bahasa Indonesia kan dia subjek dulu, baru kata kerja kan, baru objek. Nah, kalau ini verb subjek dulu dibalik, baru objek. Ya, nanti kalau kayak modifier adverbialnya nanti di sini bisa bentuk infinitif, bisa bentuk participle. Ya, participalnya bisa bentuk apa? Modifier. Modifier itu berarti apa? Menjelaskan kata benda. Berarti dia akan diambil alih oleh namanya participle. Tadi participle itu apa? Participle itu namanya apa? Ini nih. Verbal adjective. Nah, ini berarti partisi ini sebenarnya modifier ini. Jadi dia bisa menjelaskan objek atau subjek, ya kan? Nah, atau dia menjelaskan kata benda. Nah, itu peranan participle di sini. Kalau subjek itu kata benda. Pasti kata benda. Subjek ini, kata benda. Berarti belajar kata benda yang di atas ini loh, verb Hebrew noun. Dan nanti belajar juga kata benda itu bisa diikuti oleh kata sifat, ya kan? Nah,
Lalu ada yang namanya modifier. Modifier itu nanti bisa menjelaskan si subjek atau objek. Nah, objek itu juga kata benda ini. Misalnya subjeknya saya, kata kerjanya makan, objeknya nasi. Saya makan nasi. Saya subjek, pronoun, kata benda, lalu objek nasi, kata benda. Lalu ada participle, fungsinya di mana? Nah, participle itu sebagai modifier, menjelaskan kata bendanya. Misalnya saya makan nasi goreng, atau nasi kebuli, atau nasi basi. Ya kan? Nah, itu goreng, kebuli, basi, itu namanya apa? Kata sifat, ya, atau modifier. Atau kalau dia bentuknya verbal, maka jadi participle. Tahu verbal ya, kata kerja. Misalnya nih, saya makan nasi, ya. Nasi saya tambahkan nih. Misalnya nasi rames. Rames ini jadi kata sifat dasar nasi. Ya kan? Tapi kalau saya ngomong saya makan nasi, ya, saya makan nasi dimasak ibu, atau rice cooking by mother. Nah, cooking ini jadi participle. Tadi kan participle itu ada yang pakai ing kan? Kalau dalam bahasa Inggris ya, misalnya tadi mana tuh? Participle. Nah, ini ya. Misalnya studying, learning, itu semua menjelaskan kata benda. Misalnya nasi dimasak ibu. Dimasak kan kata kerja kan? Verbal ini. Tapi adjektif berarti dia menjelaskan kata benda, nasi. Nasi dimasak ibu, rice cooking mother by mother. Nah, itu participle dipakai. Oke? Nah, kalau infinitif ini dia fungsinya jadi kata benda. Gitu. Ya. Nah, bisa dia sebagai subjek, bisa ambil alih sebagai objek. Nah, itu fungsi infinitifnya di sini nanti. Di objeknya atau di subjeknya. Oke? Participle juga gitu. Bisa di subjek, bisa di objeknya. Ya. Nah, verb-nya gimana? Verb-nya itu modifier, nanti bisa dijelaskan oleh kata kerja yang lain. Oke, jadi contohnya Allah mengingat Nuh. Ini kan sederhana ya. Ya. Yusuf mimpi sebuah mimpi. Nah, itu objek subjek verb. Objeknya Moses call to all Israel. Ya kan? Nah, ini seperti ini kalau susunan Ibrani. Lalu nah, di sini I trust in the steadfast love of God forever and ever. I subject. Trust verb-nya. Ya kan? Nah, kamu lihat di sini. Objeknya panjang. Ada tambahan apa di sini? Hah? Ada tambahan apa? I trust. Aku percaya. Steadfast love, ada of God forever and ever. Ya kan? Ada tambahan apa ya? Kasih setia Allah selama-lamanya. Nah, jadi selama-lamanya ini ada adverbialnya lagi menjelaskan trust ini. Oke? Nah, misalnya nih, ya, sing to Yahweh a new song. Song dikasih kata sifat new. Gitu. Jadi menjelaskan song. Ya. Ini dari bahasa Inggris ya seperti itu. Nah, kalau di sintaks di Ibrani itu simple aja. Susunan normalnya itu adalah verb, subjek, objek. Tapi kalau terbalik, objek, subjek, verb berarti penekanannya mau di objek. Ya, ini penekanannya di objek. Oke? Tapi waktu terjemahkannya apa? Jangan objek dulu kamu terjemahkan.
Nu mengingat Allah. Salah. Allah mengingat Nu. Karena yang menjadi subjeknya adalah Allah di sini. Ya, ini kata kerjanya mengingat. Nah, ini add, ini menandakan objeknya add no, ya kan? Add no itu maksudnya si Nu. Add ini penunjuk objek. Ada tanda marketnya. Oke, Elohim. Nah, ini coba baca. Fa, I, Z, Kor. Ya, oke. Faiz, Kor. Nah, ini silent sifat. Faiz, Kor. Elohim at Noh, ya Noah ini ada apa? Ada vokal A-nya. Jadi Allah mengingat Nuh. Dari mana kok tahu ini ada at-nya menandakan ini objek. Nah, kok terbalik Pak? Boleh aja susunannya karena Nuh-nya ini yang mau ditekankan. Oke? Nah, lalu ya ini juga sama ya. Joseph mengingat mimpi, mimpinya itu yang ditekankan. Ya, nah Israelnya ini yang ditekankan. Oke, kal Israel. Oke, ini yang ditekankan. Nah, itu kalau susunannya rada terbalik gitu ya. Nah, tadi kembali yang saya jelaskan, misalnya in the central verbal sense, the verb normally at the beginning in first position. Nah, kalau kata kerjanya di pertama ini, ya, ini berarti kata kerjanya yang ditekankan. Ya, kalau ini kan verb ini normally berarti kata kerjanya yang ditekankan. Dan ini umumnya gitu seperti itu. Oke? Umumnya seperti itu. Nah, kemudian ini ada sintaksnya lagi dari kata kerjanya. Jadi kata kerjanya itu bisa ini ya, bisa diikuti adverbial. Tadi saya katakan. Tadi kalau saya bilang misalnya kata bendanya, misalnya kayak tadi ya, kata bendanya song bisa ditambahin kata sifat. Itu modifier namanya. Ya. Jadi kata benda itu bisa dipercantik dengan kata sifat, dengan participle, dengan infinitif, gitu loh. Paham gak sih yang saya ngomong ini kalian? Paham. Ya. Ini Raymond kok bingung-bingung. Jadi kalau kata benda misalnya di subjek, di objek bisa dipercantik lah ya, diperjelas oleh apa? Kata sifat, participle, infinitif gitu ya. Nah, kalau kata kerja gimana? Kata kerja itu dipercantik oleh apa? Adverbial. Nah, begitu. Misalnya tahu sekarang, ya. Lalu apalagi ya? Nih, akan. You will be to me a kingdom of praise. Do not trust, jangan percaya. Nah, jadi kata percaya dikasih not, bisa. Ya. Rose up. Rose up, bangkit. Kapan? Ketika mereka ada di tengah lapangan. Nah, jadi kata kata kerja ini dijelaskan oleh keterangan waktu, oleh adverbial di sini. Ya. Nah, misalnya di sini aku tahu kapan? Sekarang. Oke. Firman Yahweh datang kepada Abraham. Kapan? Setelah hal-hal ini. Gitu. Jadi bisa dilengkapi oleh adverbial phrase gitu ya atau kata bentuk adverbial yang bentuk waktu. Nah, sintak dari subjek tadi saya katakan sintak dari subjek itu subjeknya itu bisa ditambahkan kata sifat tadi ya, kata benda, kata parti apa tadi infinitive, participle. Nah, sintak dari objek juga sama ya, gitu. Nah, ini bisa objeknya bisa diikuti preposisi, bisa bisa diikuti oleh apa di sini objek yang lain. Nah, ini macam-macam lah ya. Nah, ini kalian perlu tahu gitu. Nah, ini adverb. Adverbnya macam-macam nih. Tadi kan adverbial ya. Adverbial ada adverbial tempat, adverbial waktu, adverb degree, manner. Ini semua menjelaskan apa? Adverb ini menjelaskan kata kerjanya, ya. Nah, kalau kalau objek
bisa ditambahin kata sifat. Oke, tapi nggak hanya itu aja. Objek itu bisa juga ditandain dengan apa? Ini ya, misalnya tandain dengan preposisi di sini, ya. Jadi to you gitu. Lalu bisa ditandain dengan artikel di heavens gitu ya. Bisa ditandain dengan kalau objek ini bisa ditandain apa? Kata kerja ya yang diikuti Yahweh your God you shall feel gitu. Nah, ini macam-macam ya. Oke, kayak gini-gini mesti diingat lagi supaya nanti waktu kita baca misalnya keluaran gini kita ngerti gitu ya. Nah, ini exegesis PL kita bukan belajar Ibrani, jadi exegesis PL itu memang eh, tujuannya adalah lebih advance lagi, studi yang lebih advance, bukan sekedar hanya studi PL. Dalam studi PL itu kan kalian hanya belajar kayak kulitnya gitu, ya, eh, historicalnya, kemudian tema-tema besarnya, ya, outline-nya gitu. Nah, itu di studi PL. Misalnya studi PL 1 belajar Pentatik, ada 5 kitab, ya, Kejadian, Keluaran, ya, Warik, apa, Imamat misalnya gitu. Nah, pelajarin seperti itu memang kalau dalam studi PL itu ya dikebut, ya, hanya kulit-kulitnya aja kalian dapat. Tapi waktu belajar eksegesis, ya, berarti kalian sudah belajar studinya, sudah belajar Hebrew-nya, nah baru belajar eksegesisnya. Nanti dari eksegesis itu keluar teologinya. Nah, jadi kalau ada eksegesis PL, maka ada teologi PL. Nah, itu sebetulnya tahap-tahapnya, taksonominya yang ideal gitu. Ya. Jadi kalian buat apa belajar eksegesis PL? Untuk mendapatkan teologinya. Nah, apa itu teologi? Misalnya teologi tentang keluaran, tentang misalnya kamu belajar tentang Musa. Nah, apa itu teologi? Nah, teologi itu adalah untuk memahami siapa Allah. Kan gitu. Intinya adalah kamu makin mengenal Allah, mengenal Tuhan, ya, lewat studi eksegesis mendapatkan teologi. Makanya nanti pendekatan kita adalah saya nggak hanya ngajarin teknis-teknis eksegesisnya, tetapi bagaimana kamu menemukan teologinya, gitu. Ya, walaupun misalnya kitab Keluaran tentang Musa, ya sudah banyak tafsirannya, ya kan, yang bahas tentang misalnya kitab Keluaran. Nah, nanti saya kasih buku-bukunya, misalnya, nah nih volume 3 kita mau pakai Ancient Christian Commentary on Scripture. Ini salah satunya aja ya dari sekian banyak yang ada. Misalnya kalau kita belajar kitab Keluaran atau saya ambil Keluaran karena saya tertarik dengan kisah Musa, nanti akan jadi fokus kita semester ini. Jadi kita akan belajar juga kehidupan Musa ini. Nah, itu kenapa saya suruh kalian beli PDF-nya ini ya. Kalau di fotokopinya mungkin bisa 50.000, nah, PDF-nya aja lah cukup. Kalau mau, saya kira semua punya laptop, ya kan? Jadi saya pikir daripada saya fotokopi ya PDF-nya aja. Nah, kita belajar tentang Musa yang interpretasinya itu sangat bagus, gitu. Walaupun di sini Nisa sangat menekankan teologinya, not exegesisnya, gitu loh. Tapi nanti kita akan lihat, loh, ini teologinya seperti ini datang dari mana? Datang dari eksegesis. Jadi kalian belajar eksegesisnya juga. Nah, kalau eksegesis datangnya dari mana? Dari hermeneutik, cara eksegesisnya, ya. Nah, dari pelajaran sintaks, apa, Ibraninya, kayak gitu. Nah, panduannya gimana, Pak? Untuk eksegesis, saya sudah kasih 10 langkah itu loh. Masih ingat nggak? Apa saja yang pertama? Langkah pertama apa? Kuasai teksnya dulu kan?
Nah, jadi nanti kalau kalian sudah ikut kelas studi lah, hermeneutik lah, eksegesis lah, Ibrani, Yunani, begitu banyak mungkin dari beberapa dosen mungkin bingung gitu ya. Waduh, mana ini ya yang pakem gitu. Nah, ini saya kasih, yaitu yang pakemnya itu ikuti 10 itu. Oke, itu hermeneutik yang saya pikir em, ya bagi saya udah gumulkan selama saya ngajar ya, selama belasan tahun di sini. Ya dari banyak baca buku ini itu ya akhirnya mencoba mensummary. Nah, ini saya kasih kalian 10 itu. Yang waktu kalian belajar eksegesis PPI dapat ya? Masih ada bahannya nggak? Nah, waktu nanti kalian sudah lulus dari kelas eh, ini pedomannya gitu loh. Ya, walaupun misalnya ada banyak buku-buku lain yang juga ngajarin gitu. Misalnya nanti kalian bisa baca buku ini di Eastern Orthodox Tradition, Old Testament in Eastern Orthodox Tradition dari Nisa ini ya. Nah, ini ada juga apa hermeneutiknya di sini nih ya. Ada hermeneutiknya, oke. Nah, ini saya ambil dari tradisi ortodoks ya. Ada hermeneutiknya banyak banget di sini. Nah, ini ada berapa artikel ini kalau kita mau baca? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, banyak banget ini. Bahkan ada metode arkeologi, pastoral, scriptural, dan macam-macam. Nah, ini saya udah rangkum di dalam 10 langkah itu. Mulai dari teksnya, lalu dari setelah teks itu kan kulitnya ya. Ya, ada teksnya, ada historicalnya. Nah, saya nggak mau bahas itu ulang kenapa 10 langkah itu, tapi saya summary aja, ya. Jadi ada teksnya, ada ada apa? Summary-nya ya. Eh, Sebentar, 4 langkah. Nih ya, 4 lapisan makna ini ya. Oke. Eh, hah? Oh, kena ini ya. Enggak. Ini kadang memang gini. Tukar aja ya. Oke. Nah, ini nanti saya kasih eh, buku-bukunya ya. Sudah? Ini mana yang downloadnya kok nggak ketemu? Loh, kok ini lagi yang di-download? 4 langkah. Mana? Oke, ini ya. Nah, ini saya udah ringkas jadi 10 ini. Ini kalian bisa pakai sebagai patokan lah ya. Walaupun misalnya kalian pernah diajarin ada yang pakai hermeneutiknya pakai apa ya taksonomi. Taksonomi itu misalnya kayak Pak Yason itu taksonomi itu kan the way of thinking ya. Sebetulnya bukan hermeneutiknya langsung gitu ya. Oke, tapi ya itu juga menolong. Jadi ada data, kita pahami, kita praktek, kita analytical dan sebagainya ya. Tetapi maksud saya di sini adalah secara hermeneutiknya teksnya ini nanti kalian lihat teks Ibraninya apa, coba cari itunya sintaksnya. Jadi kalau sintaksnya kalau di tadi di ini simple ya. Kalau Ibrani itu nggak rumit banget gitu ya. Dia cuma hanya apa? Subjek, verb, objek. Nggak ada istilahnya juga adverbial, modifier begitu. Ya, verb, subjek, objek. Walaupun nanti verb, subjek, objek itu bisa dikembangkan. Ya, verb itu bisa ditambah kata keterangan, adverbial, subjek, objek itu bisa ditambah dengan kata sifat kayak gitu. Ya, nah itu biasa dalam semua bahasa itu seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau kalian ini
Ya kembangkan ini sintaksnya. Jadi beda teksnya, subjek, verb, objek, adverbial, modifiernya, nah gitu ya. Nah, tapi yang penting kan 3 itu, ya kan? Verb, subjek, objek. Itu di Ibrani. Verb, subjek, objek. Nah, dia mulai dari verb dulu gitu. Oke. Nah, ini sintaktik form ya. Udah tahu kan? Kamu begitu belajar Ibrani kan dapat kan? Karena teks lapisan 1 tuh historia, istilahnya ini historianya atau sarkiknya atau literal and historical meaningnya. Ini istilah ini saya dapat dari mana? Dari buku ini. Misalnya, nah ini ada istilahnya ini interpretation. Kita nggak baca buku ini lagi, saya udah summary ya. Jadi kita akan langsung fokus ke kitab isinya lagi. Ya ini diskursi. Nah ini ada istilah-istilah macam-macam di sini ya. Dari Eugene J. Pentip ya. Ini saya ambil dari buku-buku dia. Nah, kita akan pakai Septuaginta ya dalam PL itu. Nah, kita juga pakai Septuaginta selain teks Ibrani-nya. Ini istilah-istilahnya ada apa? Tipologi, kemudian ada teoria, kayak gitu ya. Ada macam-macam istilahnya di sini. Nah, saya udah summary di sini. Jadi kita pakai istilahnya nanti lapisan 1 itu historia, sarkik, atau literalnya. Ya, ini maksudnya teksnya gitu ya, literal atau teksnya, kemudian historical meaningnya. Nah, historical meaningnya di nomor 5, konteks historis. Nah, konteks historisnya belajar di mana? Waktu kamu belajar studi PL. Ya, terus waktu kamu belajar teks aslinya, sintaktik formnya, terjemahan literalnya itu di mana? Iya, waktu belajar Ibrani. Makanya Ibrani itu harus sampai sintaks dan belajar terjemahkan. Nah, lalu kamu belajar buat sintaktik kontennya. Buat sintaktik konten itu kayak datanya gitu loh. Datanya ada berapa nih dalam ayat itu? Setelah kamu bedah, oh ada 4, 1, 2, 3, 4. Itu namanya sintaktik konten. Jadi isi substantif berupa klausa-klausa dari terjemahan literal di atas gitu. Oke? Nah, setelah itu ini waktu kamu belajar studi PL, belajar Ibrani itu sampai di sini doang. Oke? Nah, waktu belajar eksegesis ya masuk lapisan 2. Ini pelajaran eksegesis. Tapi waktu kamu mau masuk lapisan 2, lapisan satunya nggak bisa ditinggal. Ya, jadi saya waktu ngajarin kalian, memang nanti akan fokus ke sini, tapi ya kita juga harus belajar ini lagi gitu loh. Makanya tadi saya suruh kalian ingat lagi Ibraninya, karena kita nggak bisa tinggalin lapisan satunya. Ya, oke. Nah, lapisan 2-nya eksegesisnya apa? Mau menemukan apa? Teorianya. Oke, atau istilahnya apa? Kalau Origen dia bilang tubuh itu kayak teksnya, ya. Roh itu kayak atau noitiknya atau spiritual itu kayak rohnya. Kalau manusia itu kan punya tubuh ya. Tubuh itu berarti teksnya ini. Tapi di balik teks itu, walaupun ini tulisan, ini sintaks, ini bahasa, tapi di balik teks itu ada apa? Ada rohnya, ada noitiknya atau spiritnya, spiritualnya, gitu. Paham, Pak? Nah, jadi di balik teks ini ada yang namanya noitik atau rohnya, atau di sini kalau istilahnya kalau ada apa historia ada teorianya. Nah, ini istilahnya teoria itu apa? Teoria itu kayak apa? Kita menemukan apa? Inspirasinya gitu. Nah, ini dia katakan di sini ya. Yeah, the Hermetic method of the Father was typology, and the M was theoria, an inspired vision of the present and purpose of God within history and within the church. Jadi kalau kita menemukan teorianya, kita nggak hanya bahas teks-teksnya, tapi ngerti apa visi Allah di situ. Ya, visi kehadiran dan tujuan Allah di dalam sejarah, ya, dan di dalam gereja.
Nah, itulah pentingnya kita nggak boleh lupakan itu, teoria itu. Nah, teoria itu apa sih sebetulnya? Spiritual vision. Atau ini adalah contemplative insight. Makanya belajar eksegesis, atau kita belajar kitab suci, seperti kata Rasul Paulus, ya dia selalu percaya bahwa orang yang menulis kitab suci diilham oleh Roh Kudus. Tapi kita yang mau belajar kitab suci pun juga ada terang ilahi diilham oleh Roh Kudus. Nah, setelah kamu eksegesis, kamu dapat teologianya kamu akan terjemahkan lagi dalam bentuk misalnya khotbah. Jadi kalau jadi khotbah, tapi asalnya sudah dari teori ya tadi, visi Allah tadi, maka yang kamu sampaikan itu juga pasti visi Allah gitu loh, bukan visi kita sendiri. Ya, maksudnya apa yang kamu sampaikan itu ya benar apa yang Allah ajarkan, bukan yang lain gitu. Nah, itu gunanya. Nah, tapi kalau zaman sekarang bahaya itu adalah banyak banyak orang yang khotbah instan gitu ya, tanpa belajar. Yang penting dia pintar ngomong, bahkan mungkin ya banyak duit di gereja. Jadi dia bisa khotbah gitu. Nah, ini agak bahaya gitu. Kalau walaupun saya nggak mengatakan misalnya eh, yang rindu melayani itu nggak boleh nggak khotbah. Cuma ya harus ada apa studinya gitu ya, harus ada studinya, harus ngerti seperti ini, belajar teologi itu seperti apa. Jadi bukan hanya diajarin tentang apa public speaking gitu ya kan, pintar khotbah, tapi cara menggalinya, cara eksegesisnya, belajar teologinya atau mendapatkan apa teorinya ini penting. Cuma karena kelemahan kita juga adalah gini, kita terlalu fokus ke teorianya tapi public speakingnya kita lemah sekali ya kan. Public speaking kita lemah sekali. Misalnya kita berdiri di depan gugup gitu ya, salah ngomong atau terlalu kaku dan sebagainya. Jadi memang mesti balance ya antara kita belajar teorianya tapi belajar public speakingnya atau homiletiknya gitu ya. Nah, nanti dari teologi itu belajarnya kemana? Homiletik gitu ya. Jadi kan ini bahasa ya lapisan satu. Nanti ke lapisan dua. Lapisan keduanya nanti ada ketiga. Nah, keempat. Nah, ini yang kamu pakai nanti untuk homiletik, untuk ilmu public speaking, ilmu lain-lain. Ya, kalau di sini bukan public speaking, namanya homiletik gitu. Ya, nanti diajarin, ya, diajarin cara public speakingnya gitu. Walaupun homiletik itu nanti kembali lagi akan, kalian mungkin diajarin basicnya lagi, cara 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 eksegesis lagi, bikin poin-poin homiletik lagi kan gitu ya. Tapi intinya adalah gimana bahan tadi, teologi tadi kepake gitu untuk gereja. Karena apa tadi? Teorinya itu fungsinya apa sih? Hah? Teorianya itu untuk apa sih? Untuk apa? Untuk gereja. Karena Allah hadir dalam gereja itu perlu diberitakan gitu supaya orang bisa tahu, ya. Nah, ini contohnya. Jadi teoria itu atau noetik itu spiritual itu inilah eksegesisnya di sini. Eksegesisnya itu adalah di nomor 6 ini. Apa namanya? Semantik konten. Ya. Nah, semantik konten atau istilahnya adalah Christ Center and Ecclesia. Atau di sini kita mau menemukan apa? Yang namanya istilahnya apa? Deep structure. Isi semantisnya yang didukung dari data-data di atas tadi. Ya, dan data-data di dalam kitab suci atau Christ Center dan tulisan dari para bapak gereja atau eklesial. Tapi eklesial ini nggak hanya sekedar bapak gereja, ada banyak yang lain gitu. Ya, dulu saya pernah ngajar bisa misalnya menafsirkan tentang Yunus yang ditelan oleh ikan, ya. Oke. Nah, kalau kita baca teksnya yang memang benar, Yunus ditelan oleh ikan. Oke. Nah, lalu kamu ngertinya apa dong di situ?
Dia nggak mau memberitakan Injil ke Niniwe. Akhirnya dia pergi, ya kan? Lalu di tengah lautan itu ombak bergemuruh. Ya kan? Ini karena ada satu orang ini yang tidak berkenan. Ternyata si Yunus akhirnya dibuanglah ke laut, lalu ditelan oleh ikan. Tapi nggak mati. Akhirnya apa? Dimuntahkan lagi kan? Gitu. Nah, itu cerita apa itu yang kalian pahami? Cerita kayak apa? Kalau misalnya kalian mau ngajarin tentang Yunus sama jemaat. Kalian yang khotbah hanya cerita itu saja, ya berarti hanya lapisan satu. Lalu tiba-tiba kamu akan menarik satu kesimpulan, ringkasan di sini. Kamu refleksi sendiri gitu loh. Tanpa lompat 6 dan 7 ini. Kan gitu kan? Oke, berarti kamu akan berpikir, Manner akan berpikir gini, oh iya ya, kalau gitu Yunus itu kita nggak boleh lawan perintah Allah. Kalau lawan, maka Tuhan akan menghukum kita. Oke, nah itu akhirnya jadi apa nih? Jadi satu aplikasi yang sifatnya hanya perbuatan baik, jadi moral doang. Ya kan? Intinya itu jadi moral nanti. Atau kamu mungkin akan pakai, kamu akan kumpulin data-data tentang Yunus, oke? Lalu kamu akan buat comprehension, ya seperti taksonomi itu. Tapi ujung-ujungnya kamu akan dapat apa? Moral doang. Kenapa? Ya kan ujungnya kan kamu mau mendapatkan aplikasinya kan? Ya kan? Aplikasi itu memang istilah, ya itu obedience untuk melawan perbuatan baik atau moral, good works, morality. Kenapa Pak? Kok ujungnya hanya moral? Karena kamu skip langkah ke keenam dan ketujuh, bahkan ke-8. Orang tiba-tiba baca teks lapisan satu kan? Syukur-syukur dia baca teksnya pakai sintaktik by box gitu ya. Mungkin juga enggak, bacanya cuma bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kalian masih mending lah. Bacanya ada Inggrisnya, ada Yunani atau Ibrani ya kayak gitu ya. Terus bikin outline-nya gitu. Nah, misalnya kemarin kan kalian juga ikut dengar kan khotbah Galatia pasal 5. Oke. Nah, teksnya udah jelas di situ ada kata daging, ada kata roh, ada kata hawa nafsu, ada kata keinginan. Oke. Tapi kan saya nggak hanya menjelaskan itu aja. Daging, keinginan daging, perbuatan daging. Ada roh, keinginan roh, buah roh. Itu dua yang kontras. Kalau saya cuma jelasin itu, ujung-ujungnya adalah apa? Ya udah, kita hanya melakukan perbuatan baik, perbuatan roh itu. Moralitas lagi. Itu salah nggak? Enggak. That's not. Karena kamu juga menerapkan yang di sini perbuatan baik itu ya harus dalam 2 Timotius 3:17. Tapi kurang. Kurangnya adalah karena di dalam teoria ini kamu nggak bisa langsung lompat aplikasi. Kamu harus lalui poin 6, 7, dan 8. Cari apa spiritual mystical meaning-nya. Saya kasih dua contoh tadi. Galatia 5 atau nanti ini kitab Yunus. Nanti kita lihat di sini. Banyak di dalam Musa. Kalau kamu hanya baca teksnya itu, lalu kamu analisa-analisa sendiri, kamu ujung-ujungnya hanya sampai morality kok. Nggak akan lebih. Apalagi sampai anagogik ini, pengudusan ini. Gitu. Ya, kamu perhatikanlah. Misalnya siap yang khotbah-khotbah itu hanya sampai morality.
Nah, tugas apa? Tugas kita adalah bukan hanya mengajarkan morality, tapi mengajar teoria. Teoria itu apa tadi? Vision of the present and purpose of God within history and within the church. Jadi apa sih visi Allah di dalam gereja, dalam sejarah itu apa visinya? Allah berdatang ya menyuruh Yunus, oke? Menyuruh Yunus memberitakan Injil di Niniwe yang padahal sangat jahat sama bangsanya. Kok Allah malah suruh dia yang nyakiti nenek moyang dia, malah suruh nyelamatin. Ya nggak mau lah Yunus, kan gitu kan? Tapi misalnya Habakuk juga gitu kan? Kok disuruh nikahin pelacur gitu? Nggak ngerti. Musa misalnya begitu, ya membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Nah kalau kita ngertinya ya kalau secara moralitas, oh iya karena ada Allah yang menolong kayak gitu ya. Maka ya harus bersandar kepada Allah. Pasti Tuhan melakukan mujizatnya. This morality gitu. Ya nggak salah sih, cuma kurang. Ibarat kalau roh itu hilang separuh gitu loh ya. Rohnya belum sadar gitu. Maka jemaatnya nggak sadar-sadar gitu. Karena rohnya hilang separuh gitu. Ya, nah itu bukan yang saya nggak mau saya ajarkan sama kalian. Ya, nanti kalian melakukan eksegesis atau melakukan ini kelihatan waktu kalian nanti kasih khotbah atau ngajar nanti kelihatan. Begitu saya dengar, waduh ini cuma hanya moralitas, ya udah, berarti ada sesuatu yang salah ini waktu kalian belajar nih, waktu kalian menyiapkannya. Paham nggak maksud saya? Ya, nah saya kasih contoh misalnya tadi, nih, misalnya di sini ya, kenapa harus ada langkah 6? Karena di sini bersentuhan dengan Christ Center dan eklesialnya. Ini yang sering kali kita lupakan. Walaupun saya nggak menuntut kalian cuma hanya bergantung kepada Bapak Gereja misalnya ya, tapi kamu harus punya yang namanya ini langkah 6 adalah langkah yang paling sentral di mana kita harus bisa bersinergi antara pikiran kita manusia, deep structure kita. Waktu kamu baca teks, kamu punya pikiran kan? Waktu saya suruh kalian terjemahin, pasti kamu terjemahannya bisa beda-beda gitu loh. Buktinya LAI terjemahannya beda nanti dengan terjemahan-terjemahan banyak karena masing-masing punya pikiran atau punya pandangan, punya pendapat yang pikiran kita manusia itu deep structure kita. Tapi deep structure itu harus disinergi dengan apa? Pikiran Allah. Apa pikiran Allah? Pikiran Kristus. Oke, karena apa yang Kristus ajarkan itu dari Allah. Maka apa yang Yesus ajarkan itu adalah Allah itu sendiri yang ajarkan melalui Kristus. Ya, sebagai puncaknya. Nah, itulah Christ Center-nya. Kita ketemu Christ Center di mana? Di seluruh kitab suci. Karena kitab suci itu adalah apa yang Allah ilhamkan kepada para penulis kitab suci ya ribuan tahun. Nah, lalu apa? Kitab suci ini siapa yang menafsirkan kitab suci? Kalau misalnya kita harus kembali kepada kitab suci, sola scriptura. Tetapi siapa yang menafsirkan kitab suci? Nggak bisa individu-individu seperti itu, kacau gitu. Ya, kita harus kembali kepada apa? Tradisi-tradisi dalam gereja atau yang disebut dengan Bapak gereja gitu. Mereka lah yang kita percayai misalnya seperti Nisa yang lebih advance, lebih mahir daripada kita. Nah, kita tinggal pakai mereka, tapi kita nggak semata-mata pakai dia gitu. Kita harus punya pikiran kita juga, harus bersinergi gitu. Ya, nah, kemarin saya ajarkan, misalnya kamu kutip Nisa, kamu harus kasih komentar gitu, nggak cuma Nisa tok gitu. Iya, nah saya juga nggak mau gitu. Tapi pikiranmu harus jalan, tapi harus sinergi dengan apa? Nisa. Nah, Pak, ngapain sih belajar Nisa? Pikiran saya udah pinter gitu loh. Nah, itulah pikiranmu korup. Karena kamu hanya pasti sampai morality. Gitu. Ya, makanya di sini pikiran kita harus belajar misalnya eklesialnya belajar dari Nisa. Supaya apa? Supaya kamu nggak langsung lompat
Nomor 9, ini memang paling gampang gitu loh. Baca teks, habis itu ya kamu kasih ilustrasi, oke? Habis itu kamu kasih poin. Nah, poinnya ya poin morality itu. Udah, tinggal kasih aplikasi. Nah, itu that's wrong. Itu nggak perlu belajar eksegesis, nggak perlu belajar teologi gitu di kelas. Ya, cukup belajar lewat Zoom, enough. Atau belajar kursus saja, udah cukup. Bisa kamu khotbahnya bagus, moralitas. Ya, memang itu juga diperlukan jemaat. Saya bilang enggak gitu loh ya. Misalnya menghadapi anak yang sulit diatur. Wah, kalau itu khotbahkan di jemaat ya enak banget. Ibu-ibu pasti dengerin ini. Anak saya ini benar susah diatur. Ya kan? Atau kamu khotbah tentang pengampunan. Ya memang banyak orang yang butuh pengampunan. Saya juga butuh pengampunan. Mungkin dari kalian kali ya. Di belakang mungkin kalian sering kutuk-kutuk saya. Ya kan? Oke. Nah, ya saya juga ngampuni kalian gitu misalnya. Nah, kalian juga ngampuni saya. Nah, khotbah-khotbah moral itu sangat laris gitu. Ya. Misalnya apa lagi? Nah, mendidik anak. Ya kan? Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan lah. Misalnya keuangan gitu. Oke, nih gimana ngatur keuangan? Terus ambil ayatnya dari mana? Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Gitu-gitu kan kita bisa ambil perumpamaan tentang orang kaya, ya kan? Misalnya tentang Petrus ya, yang apa tuh persembahan yang dicurangi gitu ya oleh Ananias dan Safira itu kan masalah uang gitu kan. Nah, kita ambil ayat itu langsung kita bisa tarik ke aplikasinya bisa. Dan kalau kita kemas dengan baik, misalnya dengan ilustrasi-ilustrasi, contoh-contoh, apalagi kamu tambahin tentang psikologi uang dan sebagainya, wah itu jemaat tertarik banget. Tapi Pak, kenapa nggak mau khotbah seperti itu? Saya bilang tadi, that's not enough. Ya, misalnya kemarin, kalau misalnya kamu sering dengar kan khotbah saya kan, kenapa kok nggak ada, misalnya ya kayak gitu tadi, eh apa ya, sangat kurang ke moralitinya gitu ya, atau tidak mau ambil kayak misalnya pengkhotbah sekarang gitu. Misalnya ya tadi saya bisa aja misalnya khotbah tentang tadi keinginan daging, keinginan apa? Roh gitu ya. Bisa aja ambil yang kasus-kasus yang moralitas gitu. Banyak sekali gitu. Tinggal cari ya kan? Tetapi bukan itu. Kenapa? Karena waktu kamu misalnya baca Galatia pasal 5 tentang tadi ya, daging dan roh, ya kamu harus lihat apa yang diajarkan sebetulnya di dalam teorianya. Jadi daging dan roh itu di sini Paulus bukan ngajarin hanya soal jadi orang baik. Kamu kamu jauhi perbuatan daging gitu atau kamu harus punya kasih, punya sukacita. Iya, itu betul. Tapi lebih dari itu adalah apa? Hah? Kamu ngerti ya bahwa ada daging, ada roh seperti yang kemarin saya bicarakan. Daging dan roh eh, itu pertempuran di dalam dirimu ya dan kamu diberi di sini ada hawa nafsu yang netral gitu. Artinya apa di sini? Paulus menggambarkan jangan sampai hawa nafsumu dipengaruhi oleh daging, tapi kalau itu dipengaruhi daging, kamu harus salibkan bersama dengan Kristus kan dia ngomong gitu kan? Ya, cuma kemarin terbatas waktunya saya nggak bisa bahas ke situ. Itu pun 25 menit ya. Udah ada yang ini ya udah lihat jam gitu. Nah, harus salibkan. Berarti ada sesuatu yang netral. Netralnya itu adalah hawa nafsu. Nah, dalam diri kita, maka kembali lagi saya menceritakan tentang gambar Allah, benih ilahi. Nah, gambar Allah, benih ilahi, terus kemarin apa lagi? Gambar Kristus, ya kan? Atau rupa Kristus, serupa dengan Kristus. Itu ada nggak di dalam Galatia? Galatia 5 ini? Nggak ada. Saya ambilnya di mana?
dari data-data di dalam kitab suci Christ Center. Nah, jadi ajak orang itu, oh perbuatan daging, perbuatan roh, itu nggak hanya ngajari orang hanya berbuat baik, jauhi kejahatan, lakukan yang baik, bukan itu. Ya, tetapi apa? Lebih dari itu apa? Lebih dari itu apa? Nah, lebih dari itu adalah bagaimana kamu ngerti siapa kamu, manusia yang punya kehendak bebas, tapi kehendak bebas yang punya gambar Allah, gambar Kristus, ya kan? Bisa punya hawa nafsu yang netral, bisa menyalibkan hawa nafsu yang daging itu kepada hawa nafsu yang berdasarkan roh. Jadi kamu ngerti gambar dirimu, kamu punya tugas mengubahnya menjadi rupa Kristus. Itu yang penting. Bagaimana apa tadi gambar Kristus menjadi rupa Kristus. Melalui di tengah-tengahnya itu apa pertempuran daging kan roh. Itu inti yang mesti di sana. Itu teorianya. Karena daging itu adalah kodrat manusia lama. Roh itu yang Tuhan sudah anugerahkan melalui Pentakosta, itulah manusia baru. Nah, gitu. Loh, Pak, kok bisa khotbah kayak gini? Nah, kenapa? Karena kita belajar eklesia dan present. Itu eksegesisnya itu di situ. Paham nggak? Oke, contoh kasus Yunus misalnya. Yunus kan nggak tahu ceritanya ya. Nah, seringkali kita dengar kan, dia tadi disuruh memberitakan Injil ke Niniwe, dia nggak mau, dia pergi, dia melawan Allah. Lalu Allah menghukum dia, ya, dia ditelan di dalam perut ikan. Nah, kalau dari situ, kalau kita nggak melakukan teori ya, akibatnya apa? Kita kumpulin data, kita pahamin sendiri, terus kita akan tarik satu kesimpulan apa? Nah, misalnya kalau menurut kalian, Menel apa? Ya apa? Dari cerita Yunus itu kamu, misalnya kalau saya suruh bikin poinnya apa? Poin teologisnya apa? Atau katakanlah poin khotbah aja lah. Dari Tuhan atau dari pelayanan dari Tuhan akan kita akan menerima konsekuensinya dari Tuhan. Iya. Jadi kalau tidak taat kepada Tuhan, lari dari panggilan, maka kita akan kena apa? Hukuman, konsekuensi. Itu moral bukan? Moral, ajarin orang taat, kalau tidak taat ada hukuman kan gitu kan? Tapi apa benar kitab Yunus itu ditulis untuk itu saja? Saya nggak mengatakan itu salah ya. Moralitas taat pada Allah itu ya benar. Saya nggak ngajarin kalian jangan taat sama Allah gitu ya. Taat kepada Bapak gereja itu repot. Bukan itu, bukan hanya itu maksud saya. Karena kalau hanya itu, Menel baca teksnya lapisan 1 langsung ke nomor 9. Nah, itu lompat gitu, kayak naik tangga, kamu nggak mau lewat proses, kamu maunya langsung ke sana gitu. Mau cepet kan? Kita biasanya kan gitu kan, nyiapin khotbah, nah cepet-cepet aja lah. Yang penting aplikasinya, ngapain susah-susah, ya kan? Kayak kemarin itu saya khotbah di gereja, biasa lah ada bapak satu itu, siapa itu? Nah, ya kan? Dia datang ke saya, susah banget katanya Pak Edi, kayak duduk di bangku kuliah gitu. Ya biarin aja. Ya, iya, selama ini kamu udah dikasih makanan instan, ya sekarang kamu suruh makanan yang keras, kamu bilang itu sulit. Nah, ya tapi ya ah, orang itu juga susah sih ya, nggak teachable gitu ya, udah dikasih tahu,
Ya tetap aja ya oke ngajak diskusi, tetapi lama-lama saya juga awalnya semangat tapi males gitu karena nggak teachable gitu ya, kayak merasa merasa dia benar gitu ya. Oke kalau gitu Bapak mau baca nggak ini tulisannya? Nggak mau katanya. Waduh ini maunya debat doang percuma gitu ya. Nah tetapi nggak apa-apa, ya itu masih mending ya karena dia perhatikan gitu. Ada yang masa bodoh kan, ini ngomong apa udah kalau nggak ikuti langsung miss gitu ya. Nah, tapi kalau khotbah-khotbah yang aplikatif mungkin ya nggak terlalu perhatiin kita nangkep gitu ya. Tapi kalau khotbah-khotbah seperti ini memang nggak, kalau kamu nggak perhatikan dari awal udah miss gitu, udah lewat, nggak susah dimengerti ya. Tetapi konsekuen, karena saya udah belajar ini ya saya harus konsekuen gitu ya. Ada teorinya yang harus disampaikan ke jemaat. Either jemaat itu ngerti atau enggak, ya kita berdoa lah ya, kita latih nyampainya dengan sederhana, ya berdoa juga, Roh Kudus bekerja kan gitu, ya. Kalau dia sungguh perhatiin, saya tanya misalnya kemarin tuh Bu Musa, ini Bu Musa mungkin dia tiap hari tuh dengan YouTube dari Romo Dani, Vita Wahyu, Bambang Nursena gitu ya. Mungkin lebih pintar dari kalian teologinya daripada kalian serius. Ya, karena dia tiap hari belajar di YouTube itu kan banyak sekali. Misalnya dari Tawahyu itu bagus-bagus. Ya, kalian juga boleh dengar itu. Tapi ya jangan dengarnya kayak dari Philip Markover, misalnya itu cuma morality. Ya, nggak usah. Nah, belajar teologinya maksud saya, teorinya yang harus dapat. Oke, jadi kalau misalnya kitab Yunus ini, tadi tadi contoh manner, kenapa kok manner bisa kesimpulannya seperti itu? Maksudnya poinnya seperti itu. Kan sesuai dari perkitaannya, karena Yunus lari dari Tuhan maka bisa. Iya, karena itu yang kamu pikirkan kan. Karena kamu tidak cari, kamu tidak melakukan apa yang namanya. Ini deep structure kamu kan. Oke, kamu deep structure tadi ngomong Yunus lari dari Allah. Lalu dimakan oleh ikan. Itu kan itu namanya apa? Sintaktik kontennya kan. Oke, di dalam teks itu pasti nanti kamu dapat itu kan? Nggak mungkin nggak gitu. Ya kan? Walaupun ini kasarnya aja ya, kita belum lihat detailnya. Tetapi intinya kan gitu. Yunus lari dari Allah, dia tidak mau ke Niniwe, terus dia ditelan oleh ikan. Itu intinya. Nah, itu deep structure-nya. Tapi kamu nggak didukung oleh ini, Center dan Eklesia. Nah, itunya. Akhirnya kamu langsung kesimpulan, langsung ke langkah 9. Nah, jadi kalau misalnya ya, kita tambah Christ Center dan Eklesialnya, oke, misalnya ini ya, kalau kamu lihat Christ Center dan Eklesialnya, nanti kalian baca di sini tentang Yunus itu ada. Nah, ditambahkan Christological Interpretation di Christ Center-nya. Kemudian Eklesialnya kamu bisa tambah misalnya ini kalau dari Eugene Pentik ini diambil dari misalnya Alexandria, Antioquia, ini adalah sekolah-sekolah zaman dulu dari para bapak gereja. Misalnya Antioquia itu John Chrysostom. Lalu Alexandria itu misalnya kayak Cyril, ya, Origen, itu dari tradisi Alexandria. Nah, Alexandria, Antioquia ini beberapa bapak gereja yang dipakai. Bahkan LG Pentik ini misalnya contoh ya, sampelnya ya. Nah, nanti kita lihat ada Yunus kan di sini ya. Ini Hosea, terus ini Hosea, ini pernikahan Hosea ini ada contohnya. Nah, saya tadi jelasin tentang Yunus ya. Oh nggak ada, dia ambil Hosea doang. Nanti bisa baca di sini. Nah, kenapa? Misalnya di sini kita ambil contoh misalnya nih dulu ya, apa Hosea, dia ambil dari Theodoret, oke? Lalu ini Antioquia ya. Kemudian dia ambil lagi dari apa?
para bapak gereja itu kan selalu fokusnya itu ecclesial Christ Center. Kalau mereka tuh selalu gitu, ya, Christological-nya kuat sekali. Jadi kalau misalnya kamu belajar tentang Habakuk, ada hubungannya dengan Kristus nggak? Ada. Belajar tentang Yunus tadi, ada hubungannya dengan Kristus nggak? Pasti ada. Nah, itu namanya Christ Center-nya. Oke. Nah, eklesialnya adalah eh, ada hubungannya nanti dengan gereja. Kenapa gereja? Ya, karena kitab suci ini diberikan lahir dari gereja. Nggak bisa lepas dari gereja. Ada gereja dulu atau kitab suci dulu? Gereja dulu. Ya, belum ada Matius, Markus, Lukas itu belum ada, tapi gereja sudah ada. Oke, di hari Pentakosta itu gereja sudah ada gitu. Ya, barulah lahir kitab Paulus, 1 Korintus, ada gereja di Korintus gitu-gitu ya. Nah, tapi saya nggak ulangi itu lagi. Saya pikir saya dulu udah pernah jelasin. Nah, gereja, dalam gereja itu adalah kamu akan lihat bagaimana intinya dalam gereja itu adalah karya dari Allah atau Roh Kudus gitu, melalui misalnya tadi karya Roh Kudus melalui para bapak gereja, bahkan melalui liturgi gitu, bahkan melalui liturgi. Nah, dulu saya pernah mengajarkan misalnya tadi ya yang kitab Yunus. Oke. Nah, itu dibacakan menjelang Paskah misalnya. Kenapa kok baca kitab Yunus dalam liturginya? Nah, karena ada hubungannya dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi Yunus ataupun nanti semak yang terbakar, kitab Musa ini kita belajar ya, semak yang terbakar itu dibaca waktu ada misalnya ada perayaan tentang Paskah. Misalnya Jumat Agung, kematian Kristus, kebangkitan Kristus. Nah, nanti kita juga akan nyinggung ke situ gitu. Ya. Oh, lihat. Misalnya kayak Yunus itu bukan hanya soal taat kepada Allah, kalau tidak taat dapat hukuman. Tetapi ini soal apa? Hah? Soal apa? Kristus yang menebus manusia. Nah, misalnya kalau ditanya, loh, kok bisa Yunus dengan Kristus kan hidupnya sudah jauh nih. Ini kamu alegori nih, narik sok-sok rohani nih kata kata orang itu kan. Ini allegorical ini. Nah, memang kitab suci itu allegorical semua. Ya, nggak bisa nggak dikaitkan dengan Kristus itu enggak. Kalau enggak, ngapain kita baca Yunus? Ini kitab orang Yahudi. Ngapain itu diikat jadi perjanjian lama namanya? Kalau saya ngomong perjanjian lama ya semua ya, dari kejadian sampai Maleakhi kan gitu kan. Itu namanya perjanjian lama, diikat dengan satu tali yang namanya perjanjian lama. Loh, ada lama ada baru. Nah, ada dari Matius sampai Wahyu, perjanjian baru. Kenapa ada lama ada baru gitu? Yang kita sebut sebagai testamen gitu, perjanjian antara Allah dan umatnya misalnya gitu. Nah, berarti ada pemersatunya, yaitu apa? Kristusnya, itu Christologicalnya. Ya, nah itu di pelajaran di apa hermeneutik sebetulnya atau di kristologinya, ya. Nah ini udah pernah saya jelaskan gitu. Tetapi tadi kalau kembali ke Yunus, apa hubungannya dengan Kristus? Kenapa hubungannya dengan Kristus? Ayo. Oh, ini kata misalnya kata Origen atau kata Cyril. Iya, tuh dia mengatakan gitu. Ya, jadi Yunus itu adalah tipologi dari Kristus. Ya, bahwa dia akan dikuburkan 3 hari 3 malam sama seperti Yunus apa 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Nah, itu melambangkan
kematian Kristus dan kebangkitannya. Ketika dia dimuntahkan, ya, itulah kebangkitan Kristus. Nah, disitulah Niniwe diselamatkan. Jadi kebangkitan Kristus itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk pergi kepada Niniwe. Niniwe itu lambangnya siapa? Manusia berdosa. Ya, yang di luar bangsa Israel. Ya, Yunus Israel, tapi dia menyelamatkan non-Israel. Tapi di tengah-tengahnya dia harus mengalami yang namanya ditelan oleh ikan. Nah, sama seperti Kristus, dia ditelan oleh maut. Tetapi maut itu tidak bisa menguasainya. Akhirnya dimuntahkan kembali. Ikan itu nggak bisa nahan si Yunus. Mati ikannya kalau lama-lama Yunus ada di dalam. Bukan Yunusnya yang mati. Gitu. Ya. Tapi kalau kamu cerita sekolah minggu, hati-hati ya. nanti dia bingung nih, kok ikannya yang mati gitu. Nah, Yunus yang mendobrak keluar. Oke, tapi misalnya tadi pertanyaan saya, kenapa kok dikaitkan dengan Kristus? Kok ada hubungannya dengan Kristus? Nah, ini nanti di sini itu kitab suci itu adalah bersifat apa? Christ center. Kitab suci itu bersifat Christ center. Kenapa? Udah pernah baca ini? Kembali ke Christ center ini yang dari mana? Bagaimana cara membaca kitab suci yang dari Kalistos Web? Sudah ada bahasa Indonesianya? Saya udah terjemahin ya nggak salah ya. Nah, itu kamu baca di situ. Kenapa kok cerita Yunus, cerita Musa itu dikaitkan dengan, nah, banyak yang patristik apa sarjana-sarjana sekarang itu, oh kamu alegorikal, kamu pengaruh Origen. Tidak, bukan hanya pengaruh Origen. Origen iya, bapaknya alegoris, diakui. Ya, misalnya kayak Nisa itu juga belajar dari Origen, model tafsirannya. Ya, Origen belajar dari Philo, gitu. Nah, itu sejarahnya ya. Tetapi para bapak gereja juga mengikuti, ya. Nah, kita nggak anti dengan allegorical, typological gitu. Karena disitulah teorianya. Ya, dulu saya belajar sama scholar misalnya kayak model Pak Arman Barus, ya, ya, sarjana-sarjana sekarang ini sangat anti allegorical, ya. Tapi setelah saya pelajari kembali, ternyata harus allegorical, gitu. Oke, nah sebentar ya. Ini cepelnya apa? Oh, bentar ya. Bagaimana membaca Alkitab. Nah, ini di sini judulnya. Mungkin ini ya. Bagaimana kita membaca kitab suci, bagaimana membaca Alkitab dan mengapa. 5 prinsip membaca kitab Perjanjian Lama. Oke, mungkin ini ya. Bukan ini ya. Oh, ini kali ya. Membaca Alkitab, Christ Center, Eklesia, personal, dan ketaatan. How to read the Bible. Nih, memahami Alkitab melalui gereja, kemudian, nah nih, Kristus pusat dari Alkitab. Misalnya tadi cerita Yunus tadi. Kenapa kok dikaitkan dengan kitab suci? Kok berpusat kepada Kristus? Karena dikatakan di sini apa? Kitab suci itu adalah satu kesatuan yang koheren, di mana pengikatnya, benang pemersatunya apa? Yaitu di pribadi Kristus. Itu dia. Karena misalnya dalam Kolose 1, di dalam dia segala sesuatu itu bersatu. Termasuk di dalam kitab suci, walaupun misalnya kitab Yunus yang sudah ditulis ratusan tahun sebelum Kristus, itu pemersatunya adalah Kristus.
ya. Nah, nanti saya kasih contoh lain lagi setelah ini, misalnya selain. Jadi kalau misalnya tadi Yunus ya, itu adalah tentang Paskah. Berarti kalau kamu khotbah tentang Yunus itu, kamu akan khotbah hanya seperti itu, Menat, soal kalau tidak taat terus dihukum Tuhan, seperti itu? Hah? Enggak kan? Berarti sekarang kamu bisa nambahnya apa? Hah? Nambahnya apa? Christ Center-nya apa dong? Hah? Kristusnya. Apanya dong misalnya? Jadi Yunus itu, cerita Yunus itu bukan hanya soal apa? Ketaatan saja. Tetapi ini bagaimana Pak? Wah, iya. Melalui Yunus itu kita bisa melihat Allah itu sudah jauh hari merencanakan keselamatan manusia. Dan puncaknya lah di karya Kristus. Dia 3 hari 3 malam di perut ikan. Nah, kamu harus beritakan. Christ Center-nya itu harus masuk. Ya. Jadi kalau kamu hanya berita moralitas tanpa ada Christ Center-nya, ya orang nggak menemukan Kristusnya. Padahal Paulus bilang, membaca kitab suci seperti Timotius ya, dia baca kitab PL itu. Tapi dia bisa menemukan iman kepada Kristus. Berarti apa yang ada di dalam perjanjian lama itu juga ada Christ. Walaupun misalnya perjanjian baru belum ditulis tuh, tapi itu adalah bayang-bayang dari Kristus. Gitu. Nah, Paulus bilang, Timotius sejak kecil dia baca kitab suci, tapi dia bisa menemukan imannya kepada Kristus. Emang Timotius sudah baca surat Paulus? Belum ada. Emang dia udah baca 1-2 Timotius? Belum. Timotius baca kitab sucinya, baca Matius, Lukas, Yohanes? Enggak, belum ada waktu itu. Dia bacanya pasti Pentateuch, kitab para nabi kan gitu kan. Tapi dia bisa menemukan Kristus. Karena apa? Waktu dia baca, dia dapat teori ya. Oh, dia baca Yunus misalnya. Di situ dia menemukan Kristusnya. Oke? Sama. Kamu ngajak orang baca perjanjian lama, kamu juga harus menemukan Kristusnya. Baru kamu bisa ngajak orang ketemu Kristus di situ. Nah, itulah namanya apa? Di sini judulnya apa? Kristus sebagai pusat dari kita, termasuk perjanjian lama. Ya. Nanti kalau kita bahas Keluaran, kamu baca tentang kehidupan Musa, kamu menemukan Kristus di situ. Nah, kalau kamu udah temukan, kamu sampaikan gitu. Tapi kalau kamu nggak menemukan, ya gimana? Kamu cuma menemukannya aplikasi doang. Nah, saya nggak mau. Jadi kelas exegesis kita, tujuannya apa ini? Sekarang udah ngerti nggak? Apa tujuan dari kelas kita? Memahami kita berdasarkan prinsip Kaiser. Iya, salah satunya itu. Jadi nanti Ari, Raymond, ya Fitri, Maynard, Hizkia, ini kan kalian udah semester akhir ya. Mungkin nggak akan lagi belajar sama saya. Saya ajak kalian belajar, kalian juga belum tentu mau. Iya kan? Paling kalian, saya hanya bisa kontak-kontak kalian ya lewat grup itu. Kalian kalau belajar dari grup itu kalian dapat. Tapi kan akhirnya kalian kan harus belajar sendiri intinya kan. Kamu akan belajar hari ini nanti kita belajar kitab Keluaran. Tapi waktu kamu udah belajar kitab Keluaran, kamu sudah belajar sama saya, kamu baca kitab Keluaran itu kamu akan lihat apa? Iya, kamu akan lihat sampai lapisan kedua. Bahkan saya ngajak kalian nanti ketiga, keempat nanti. Itu maksud saya. Minimal 2 dapat lah. Christ Center-nya, Ecclesial-nya dapat. Gitu loh. Ya. Jadi baca kitab Keluaran, yang kamu lihat itu bukan cuma cerita Musa, tapi cerita tentang Kristus juga. Oke? Ya kita break dulu nanti kita sambung ya. Ya.